Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau aku menjawab itu Bang Andi. Oh ya, enggak apa-apa, saya menghargai. Enggak, karena aku ngikutin isi Al-Quran. Oh, bisa lihat Karena- Bang, karena ayatnya salam tadi, Bang? Karena salam assalamualaikum itu dari neraka. Iya, saya boleh lihat Bang apa ayatnya yang tadi, Bang? Ayat yang mana Bang? Yang masalah salam tadi. Oh, masalah Enggak, salam ini, itu. ini ya saya mengenalkan diri saya itu muslim, tapi saya berpikirnya itu ya lepas, maksudnya itu ya ndak katakan sholat 5 waktu ya kadang iya kadang ndak, tapi yang Waduh. saya juga berpikir. Jadi abang Saya pernah akan bolong ya sholatnya? Abang pernah bolong Iya. sholatnya? Iya, Waduh. saya akui iya. Abang tahu nggak hukum Iya, Islam betul. itu? Sebentar dulu. Iya, nggak apa-apa. Abang tahu nggak dalam hukum Islam bolong satu kali saja sholat, ya kamu itu kena hukuman 70.000 tahun, tak berapa itu? Bayangkan, masuk akal nggak itu? Iya, masuk akal aja Bang. Kalau Tuhan yang bilang masuk akal. Cuma kan rahmat dan Astaga, pengampunan Tuhan juga. sekalipun Iya, Tuhan Bang. kalau mengatakan demikian Bang, dibilang aku itu kena hukum 70.000 tahun, sedangkan umur manusia aja paling tinggi sekarang 100 tahun. Bagi saya itu nengok Tuhannya Iya. Bang, nengok Tuhannya, jangan asal amin, Iya, amin. sebentar. Iya, narasi sebentar. kamu itu bikin aku Iya. giroku semangat sekali gitu loh. Iya, kan Apa tanya. Mbak? Aku ini Iya, kan bapak-bapak, saya jujur Mbak, saja. Mbak. Pak, Iya. sorry. Jadi mau gini, apa ini? Ya Mau mungkin apa kalau tadi? seumpama dikatakan saya taat ya, taat kok dalam artian kalau Islam ya enggak 100%, maksudnya tuh enggak Oh. taat 100%, enggak. Ya sama, ya lumrahnya lah kayak orang muslim yang berarti- melakukan dosa, orang semua Iya, agama iya. ya pernah melakukan dosa kan ya Iya, enggak iya. masalah. Cuma gini, Berarti saya mau lihat rencana nih. sebentar dulu, berarti rencana Bang Andi udah adalah Saya juga mau belajar kayak Kristen itu 50% mau, belajar. iya berarti 50% udah adalah pengen mau Kristen ya. Bukan mau Kristen kan. Nah, Cuma belajar lah seumpama gini, saya kan nyari kebenaran kan. kebenaran jadi- apa coba yang mau kau tanyakan coba? Iya, kebenaran dalam memeluk agama Bang. Gini Bang, coba sekalian tadi aku lihat yang ayatnya yang masalah salam tadi Bang, itu surat apa? Coba tampilkan kayak gini Bang. Ya, mohon maaf kalau kan Gimana Bang? ayatnya yang tadi ditampilin Bang, yang masalah salam. Oh, masalah salam. Iya. Iya. Bentar ya. Kita santai-santai aja Bang ya. Enggak ini kok. Ya karena ya jujur aja Bang, kayak kita di setiap harinya kan juga apa ya berkomunikasi sama, kayak saya muslim ya berkomunikasi bergaul sama teman-teman Kristen ini enggak kan orang teman-teman non muslim kan juga ini apa pasti mengetahui lah dan apa namanya ibadah-ibadahnya gimana, minimal pernah dengar atau tahu. Dan saya pun juga, tapi teman-teman kalau ke gereja kalau apa kan saya juga tahu, sama-sama tahu lah. Cuma kan saya nggak ada salahnya kan kalau mau belajar gitu loh Bang. Iya, baca Nah, ini Bang. baca lah. Ini. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka dalam kurung itu ada batas. Jadi di antara di antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Nah, ini dari arti ini Bang ya. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka ada batas. Oke. Dan di atas A'raf, nah, itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Ini bukan orang yang di surga ataupun bukan orang yang di neraka Bang. Jadi ini ada orang yang di A'raf itu melihat penghuni surga dan penghuni neraka, kan itu ada tulisannya kan. Dan di atas A'raf, nah itu di atas A'raf berarti dia itu tidak di neraka dan juga tidak di surga. Ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu. Jadi golongannya tadi kan neraka dan surga kan. Nah, dan mereka menyeru penduduk surga. Salamun alaikum. Nah, ini yang salamun alaikum menurut saya ini ya, coba nanti
Dan mereka menyuruh penduduk surga salamun alaikum, bilang, jadi orang neraka ini menyeru ke penduduk surga salamun alaikum tadi. Nah, lalu mereka belum lagi memasukinya, karena penduduk surga tadi itu belum memasuki ke penduduk neraka belum masuk ke surga, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Jadi orang neraka tadi salam ke penduduk surga. Karena apa? Karena mereka belum memasukinya, makanya penduduk neraka itu memberikan salam ke penduduk surga, gitu Bang. Oke, baik. Sekarang saya tanya dulu Bang. Ketika orang penghuni neraka itu memberi seruan kepada orang surga, apakah orang surga menjawab assalamualaikum itu? Gini Bang, jadi penduduk neraka tadi itu menyeru assalamualaikum ke penduduk surga. Coba itu dilihat Bang. Dan mereka Kamu menyeru baca penduduk surga. Bang, sebentar, baca dari Ya. awal. Dan di antara keduanya, apa di antara keduanya? Penghuni surga dan neraka. Neraka. Oke, Ya. berarti ada penghuni surga dan neraka, betul? Betul. Baik, sekarang yang saya tanya, ketika orang penghuni neraka menyapa orang yang di dalam surga assalamualaikum ini, apakah mereka sapa? Ini tulisannya gini Bang, mereka menyeru penduduk surga assalamualaikum, berarti penduduk kan Disapakah Ini mereka? kan- Itu yang saya tanya Bang, apakah mereka membalas sapaan memberi itu? salam. Itu yang kutanya. Iya, salamnya itu dibalas apa enggak? salam. Dibalas apa enggak dari surga? Dari sini, dari tulisan ini itu tidak ada jawabannya. Nah, oke, tidak ada jawabannya. Nah, Itulah kenapa jadi- saya tidak, sebentar dulu, jangan pakai Ya. jadi. Itulah sebabnya ketika kau tadi menyapa saya, enggak saya sapa, karena saya ini Ya. penghuni surga, kan begitu. Nah, Ya. sekarang lanjut. Orang yang di surga, kita kasih lagi ayatnya Bang ya. Di sini udah jelas Ya. ya, bahwa yang memberi salam itu dari neraka. Betul? Betul. Baik, kita kasih lagi ayatnya. Yang menceritakan ini itu adalah dan di atas A'raf itu ada orang-orang. Jadi ada 3 pihak berarti Bang ya. 3 pihak itu yang di atas A'raf, di surga dan di neraka. Dan yang memberi salam itu, jadi orang yang di A'raf itu istilahnya memberi info gitu ya. Orang neraka itu menyerukan kepada orang surga itu assalamualaikum gitu loh Bang. Yang di sini yang belum memasukinya siapa menurut kamu? Jadi gini, orang nerakanya itu memberi salam, ya kan, ke penduduk surga. Nah, akhirnya orang yang di Araf tadi itu bilang, karena mereka belum memasukinya, berhubung dia di neraka, belum memasukinya itu kan belum masuk ke surganya. Sedangkan mereka ingin segera memasukinya itu ke surganya, gitu loh Bang. Oh, kamu ini salah. Betul. Dengerin. Mereka Ya. belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera. Sama itu ibarat kamu, ya. Saya nih, kamu lewat dari depan rumah saya, gitu. Ya, Sementara Betul. tujuan kamu adalah kira-kira 4 rumah dari rumah saya. Oke? ya, Jadi kamu belum Oke. sampai kamu ke dalam 4 rumah yang dari tempat saya yang kamu tuju, lalu kamu menyapa saya, assalamualaikum. Jadi di sini yang belum memasukinya itu adalah penghuni neraka yang belum sampai ke neraka itu. Setuju kan? oh, penghuni neraka yang belum masuk ke surga Bang. Kamu ini gimana? Di poin atasnya sudah ada 2 golongan, surga dan neraka, Nah. Pak. Iya, Paham? iya. Nah, sekarang Ya, poin yang sebentar, paling sebentar, utama, sebentar. Ya, oke, Poin yang oke, paling silakan. utama di sini adalah tentang salam itu. Siapakah yang pemberi salam? Orang yang penghuni neraka? Ya, ini yang Ya, penghuni bilang neraka. salamun alaikum itu yang di Penghuni neraka. Betul. Oke. Nah, sekarang umat mana yang sering menggunakan salam assalamualaikum itu? Salamnya umat Islam pakai assalamualaikum. Umat Islam pakai ketika bertemu dengan saudaranya Muslim itu memberikan salam ya biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ta'ala wabarakatuh, ya, macam-macam lah. Oke. Yang jelas assalamualaikum itu yang saya tahu itu umat Muslim. Umat Muslim. Berarti umat Muslim masuk neraka? Ya, Islam. Masuk neraka? Iya. Neraka, iya. Masuk neraka. Bener. Betul. Makanya, ya betul Tapi, memang yang bilang ya. siapa?
Lu jangan Ya, pakai tapi betul. lagi, Bang, ya. Dengar baik-baik Udah, ya. gini, Kalau gini, suatu Bang. sebentar Oh, ya. Bang. Kalau suatu kebenaran Oke. itu telah tersampaikan, lalu pengen dibumbui dengan kata tapi, itu udah mulai ngeles itu, Bang. Udah mulai ngeles itu. Ya. Jangan gunakan Ya. kata-kata ngeles. Oke. Sekarang tengok tuh, si Agian untung dia turun. Dia semakin yakin dia masuk neraka gara-gara abang. Oke, semoga dia nanti belajar lagi dulu. Oke, sekarang begini. Jadi orang yang memberi salam assalamualaikum itu adalah abang sudah ngakui umat muslim. Dan penghuni neraka itu adalah Ya, umat betul. muslim, betul? Ya. Nah, Ya, iya. gini, Kak, ya. Iya. Oh, Kak. Iya. Ya, sebentar. Nah, iya, Abang sudah deal nanya, ya? Oke, deal. Penghuni, Oke. penghuni neraka itu orang muslim. Iya, tapi Iya. gini, Bang. Ingat Oh, dulu apa kan lagi? Pakai tapi yang lagi nih? semua itu tergantung. Loh, Oh, sebentar. tergantung. Ini kan, Pakai ini kata kan, tergantung. ini kan Bapak kalau ya? sama perbuatannya baik, Mhm. sama perbuatannya buruk ditimbang dulu, Bang. Oh, ditimbang. dulu. Ketika ada dosa ya nanti akan ya itu tadi akan ditimbang lah. Meskipun sekecil-kecilnya ya tetap ditimbang kalau pernah melakukan perbuatan berbuat dosa lah, katakan tidak bertobat atau apa ya tetap ditimbang. Nah, nanti masuk neraka sesuai dengan timbangan Bang, keburukannya. di sini bukan soal timbang-timbangan, Bang. Di sini sudah menetapkan ruang tempat keputusan dari timbangan. Makanya dibicarakan surga, neraka. Iya, betul. Nah, sekarang gitu, si Bang. penghuni neraka ini yang mungkin kamu anggap mau ditimbang segala macam, yang jelas dia sudah menjadi penghuni neraka, berarti dia bagian penghuni neraka. Si penghuni neraka inilah yang memberi salam kepada orang di surga, tetapi orang surga tidak menjawab salam dari neraka, betul? Iya, di tulisan ini Nah, betul ada jawaban. karena Saya- itulah tapi saya belum saya lihat. bilang, Bang, sebentar. yang Karena itulah saya bilang, ketika kalian mengatakan assalamualaikum, kami nggak akan sapa karena itu salam-salam dari Iya. neraka. Ya, Bang ya, jangan sakit hati, Bang ya. Anda Oke. enggak masalah, enggak masalah. Iya, Enggak masalah. Saya betul. enggak ini, Baik. enggak ini. Bang. Nah, lalu Jangan apa ngarep yang sekarang. dikatakan oleh penghuni surga? Saya kasih ayatnya lagi selanjutnya. Ya, yang korelasi dengan ini, Bang ya. Ya, pasti dong. Ya, siap. Oke, ini ayat selanjutnya. Silakan dibaca, Bang. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang zalim itu." Zolim Terus itu. masalahnya di Siapa mana, yang Bang? zolim? Siapa yang zolim? Yang di neraka? Ya, orang Lo jawab, betul, siapa yang tapi- zolim? Yang Loh, ini zalim sambungannya. yang di neraka, Bang. Iya, yang di Sambungannya, neraka. ya. Siapa tadi yang di neraka tadi, Mus? Enggak, Mus? tulisannya muslim. Loh, tadi kamu sudah akui yang masuk neraka muslim, Iya. sekarang kamu nggak jujur. Gimana Jujur, tuh? Bang. Oke. Iya. Berarti yang zolim Iya. itu yang di neraka? Yang di neraka? Yang zalim itu di neraka, betul. Di neraka. Yang di neraka tadi orang Ya. mus? Orang muslim masuk neraka juga, iya, betul. Iya, ya sudah gampang tuh. Ya udah Iya. selesai tuh. Nah, ya, iya, makanya. Tapi kan Iya, kita makanya mengatakan, nanti Bang Andi, saran saya makanlah yang enak-enak, ya toh. Bila Iya. perlu kawinlah banyak-banyak, sebanyak-banyaknya toh masuk neraka juga gitu loh. Ya Oh, toh. iya, iya. Kalau Tetapi saya, betul. dengar ini, Lanjut. tetapi kalau Anda ingin tidak bagian penghuni neraka, nanti DM kita biar kita baptis, ya. Itu aja. Oh, siap. Iya. Tapi saya butuh belajar dulu, Bang. Cuma ini, Bang, Iya, yang saya betul, mau betul. ini. Kan ini setahu saya kan ya semua itu perbuatan itu ditimbang kan. Kalau baik ya Loh, baik. udah buruk, selesai buruk, ini, kalau Bang. buruk. Jangan lagi bicara timbang-timbang, Iya. Bang. Oh, Udah iya, selesai makanya ini. tapi kan- Loh, pokoknya Iya, kalau selesai. abang masih Islam, dengerin. Pokoknya kalau abang jadi Islam, penghuni neraka, betul apa enggak? Ya enggak gitu, Bang. Ada orang Loh, muslim yang enggak tidak- gitu. tidak Abang udah berubah. Baru berapa detik ya? Saya hitung sekitar paling ya 15 detik lah. Abang kok udah berubah Iya, sih? betul. Nah, iya Enggak berubah. Gini, Bang. betul. Di ajaran Ah. bentar, saya ini apa yang saya dapatkan di muslim ya. Gini loh, Bang. Kalau di neraka, iya betul. Ada orang muslim yang di neraka. Terus ada orang muslim yang tanpa hisab, jadi tidak perlu ditimbang amal kebajikannya. Itu ada diterangkan, cuma saya nggak terlalu paham masalah Oke, itu. Tapi Bang, saya tanya yang jelas kamu. itu ada.
setiap sesama muslim apabila disalam dengan assalamualaikum pasti dijawab, betul? Betul. Nah, Hukumnya, sekarang saya dengar ketika itu hukumnya sebentar, wajib. ketika orang muslim yang ada di neraka memberi salam, dijawab tidak? Tidak toh? Artinya yang di surga itu bukan muslim. Simple kok, Bang. Iya, iya. Ya, itu kalau pendapat Anda monggo. Cuma kan asbabun bukan nuzulnya pendapat saya loh, ayat Bang. itu- Ini pendapat saya. Iya, Sebentar, nggak sebentar. apa-apa. Abang jangan pindah Ya, saya dong. betul. Jangan gitu enggak, dong. enggak. Saya orangnya luas kok, tenang aja. Tapi Iya, dalam luas-luas artian- pun kalau luas-luas pun Bang, kalau pembohong buat apa? Loh, Oke. enggak, ini loh. Bukan Ini masalah ini enggak. kata ayat sebentar. Ini kata ayat Al-Qur'an bukan kata saya, Bang. Gitu Iya, betul. loh. Tapi kan gini, Iya. ketika ya ini saya juga bukan ahli Quran, cuma baca Quran bisa lah dikit-dikit. Oh. Cuma gini, ketika sampean menunjukkan Abang ini kalau kan sebentar ini- dulu, Abang kalau baca Al-Qur'an langsung tahu artinya nggak, Abang? ya enggak harus baca ini terjemahannya. Astaga, berarti nggak langsung tahu ya. Enggak. Ya karena saya bukan orang Arab. Kalau seorang Arab mungkin Kasihan enggak. lah, Bang. Makanya cobalah Ya Bang kan, gunakan akal sehatnya lah. Iya sama aja. Kalau seumpama saya katakan saya di Arab ya saya nggak perlu lah apa namanya terjemahannya. Cuma ya itu tadi Iya. kayak abang ini menunjukkan ayat ini, apakah abang tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ini kan ada di Islam itu kalau nggak salah loh ya. Setauku tuh ada. Apa asbabun Jadi, nuzulnya? Coba menurut Abang apa asbabun nuzulnya? loh makanya saya kan nggak tahu. Cuma kan abang menunjukkan Nah. data ini itu Abang kalau nggak sama tahu aku tahu ya. asbabun nuzulnya, tapi Abang nggak mau keluar. Ini kan lucu ini. Lalu apa Loh, yang bukan Abang ketahui lucu. tentang Makanya- Islam? Loh iya dong. Abang ingin coba mengkoreksi suatu ayat dan kemudian Abang merasa itu ada embel-embel di belakang ayat ini tentang asbabun nuzul. Tetapi Abang sendiri pun tentang asbabun nuzul Abang nggak tahu. Lalu keimanan buta yang kau lakukan di sini. Kalau Anda tidak keberatan saya katakan demikian. Oh nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa bang. Lo tenang bang. Saya menerima kok. tenang lu, Bang. Abang. Dari tadi Iya, saya nggak tenang. masalah saya anu. Iya. Dalam artian kalau abang menunjukkan ayat ini berarti abang sudah tahu sebab nuzulnya. Nggak masalah gitu loh. Tapi kan katanya Quran itu turun nggak langsung satu kitab tuh nggak, karena setauku ya itu apa namanya Sekitar 20 tahun lah. bertahap sesuai katakan ada kejadian ini baru ada ayat turun ini. Iya. Itu setauku bang. Baik, jadi begini Bang, ini kan kita Yang bicara ini, Bang. keabsahan ayat Ini dulu. Sebentar saya mau Bang, tanya. sebentar. Oh ya. Ini kan siap, Abang tadi kan siap. sepakat nih, ada kejadian baru turun ayat, betul kan Bang? Ya, Ya kan? betul. Oke. Coba Abang pikirkan baik-baik. Oke, pikirkan baik-baik dulu. Boleh tidak Abang mencatatkan sesuatu yang telah terjadi? Maksudnya gimana? Misalnya ada Boleh kejadian saja. ini, misalnya begini, ada kejadian ini di depan Abang, ada orang nabrak pot bunga lah misalnya, ya toh? Iya. Nah, Abang Ya. boleh nggak mencatatkan kejadian itu? Boleh-boleh saja, sah-sah Boleh-boleh saja. saja. Artinya apa? Di sinilah Bang salah satu tolak ukur keabsahan ayat-ayat atau firman Allah itu. Bagaimana mungkin firman dari Allah itu udah kejadian dulu baru dicatatkan? Lah sama saja Bang, kita pun bahkan anak-anak SD pun itu bisa Bang. Lalu pertanyaannya, di mana kehebatan atau ya kelebihan dari firman Allahmu? Udah kejadian baru dicatat. Lah saya juga boleh, misal nih ada kejadian ini atau ada begal ini, saya tahu tanggal sekian ada begal, di begalnya seorang laki dan perempuan ini memakai tas. Ya nggak keren loh Bang, nggak keren, serius. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bang. Iya, Nggak. biar Abang itu coba nggak apa-apa. berpikir, ya kan, mindsetnya itu dinaikkan. Oh iya ya, masa sih setiap ada kejadian baru keluar ayat, setiap kejadian keluar ayat lah. Ini atau apa kan gitu Bang? Iya. Iya, katakan ini tapi kalau anu coba diluruskan ya kalau saya salah. Iya Bang. Katakan seumpama terjadi sesuatu ketika Nabi Muhammad itu tidak tahu, mungkin tidak tahu harus bagaimana atau belum ada petunjuk atau apa. Nah, disitulah turun ayat suruh begini gitu Bang. Kalau contohnya ya aku nggak tahu lah, lupa Kak ya. Nggak terlalu ini kan.
Saya tahu Gimana itu, Bang. gimana dia nggak tahu, Bang? Dia kan udah kejadian dulu. Contoh-contoh begini. Abang Ya, pernah nggak contohnya tahu gimana? tentang asbabun nuzul turunnya hijab? Pernah dengar tapi lupa, Bang. Pernah Iya. dengar saya, Bang, kalau asbabun nuzulnya itu. Iya. Apa namanya? Itu suruh berhijab itu. Iya, gara-gara apa Pernah itu? dengar sih. Iya, gara-gara apa Ya, pakai ya hijab? itu. Kurang Gara-gara- kurang paham juga, Bang. Abang nggak paham atau abang pura-pura menutupin kebenaran? Abang jujur. Kalau sama saya harus jujur. Jujur, Bang. Kenapa nggak jujur, Bang? Saya jujur Iya. aja, Bang. Abang betul-betul memang nggak tahu atau memang abang malu menceritakannya kepada kita di sini? Ngapain malu, Bang? Saya Ayo. kan nyari kebenaran. Kalau seumpama kan tujuannya ini surga, Bang. Tujuannya kan surga. Bisa saja sekarang muslim, saya nanti akhirnya saya bukan muslim. Bisa saja orang tidak muslim akhir-akhirnya juga jadi muslim, kan itu. Makanya kan semua itu dapat dari belajar. Kalau saya belajar dan Baik, mempelajari coba. menerangkan itu masuk akal Baik. dan Baik, apa coba namanya? saya coba kasih pengingat sama abang. Asbabun nuzul turunnya kerudung. Apakah abang pernah mengingat itu tentang ketika ada istri seseorang mau buang air besar di tengah malam? Aduh, kurang paham saya, Bang. Jujur Kalau lah, abang- jangan bohong lah. Enggak, gini. Kalau abang tahu, ya nggak apa-apa diceritakan. Kan nambah ilmu saya. Atau mungkin saya pernah tahu atau lupa atau apa. Yang jelas saya, ya jujur saya nggak tahu. Kalau abang mau, Iya. abang tahu, ya nggak apa-apa, kita sharing aja, Bang. Itu loh, Bang. Ya itu kan kalau nggak salah kan sesudah kejadian baru keluarlah itu ayatnya di surah Al-Ahzab ayat 59 tentang kerudung. Betul ya? Iya. Iya. Jadi jelasnya asbab kalau abang nuzulnya- mau, monggo. Iya. Jadi asbabun nuzulnya itu tentang istri Nabi keluar buang air besar tengah malam. Ya toh? Lalu dilihat oleh si Umar. Ya toh? Lalu Umar bilang, "Wahai baginda, suruhlah istrimu menggunakan kerudung." Ya toh? Nah, lalu turunlah ayat itu. Al-Ahzab 59 tadi. Pertanyaan kita, Bang, masa iya tidak bisa mencatatkan yang dari kejadian? Maka ketika abang bilang, oh mungkin Nabi Muhammad lupa, maka turun ayat. Tidak, udah kejadian dulu kok baru keluar ayat. Gitu. Iya. Ya kalau Iya, emang, jadi logikanya itu gimana gitu coba? Hah? kalau emang seperti aslinya ya nggak bisa dipungkiri. Untuk Iya. saat ini berhubung saya muslim ya saya harus mengakuinya. Kalau itu memang kebenarannya seperti itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi saya bacakan menunjukkan ayatnya, Bang ya. nyata. Jadi Ya, saya bacakan monggo. dulu ayatnya. Begini ayatnya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Padahal ini perkataan si Umar loh sebelum turun ayat ini. Yaitu, hai Nabi, Ya, monggo, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Bayangkan, bagaimana mungkin orang lebih mudah dikenal kalau sudah ditutup semua. Ini agak lucu, tapi itu urusan kalian lah, oke? Hendaklah Ya. mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana mungkin sesudah dikatakan oleh si Umar kepada Nabi baru keluar ayat? Artinya apa? Perkataan si Umar ini diulas balik oleh Allahmu. Ini wahyu atau dongeng gitu loh pertanyaannya. Oh, sebentar. Tadi apa namanya? Sebab turunnya tadi karena apa tadi, Bang? Karena Ketika mau istri buang air baginda, besar, ya? iya, mau buang air besar. Ya Iya. ini saya ketik, saya catat juga. Iya. Terus ini, Bang, saya kan semua agama itu kan ya, kalau saya manusia ini kan manusia biasa saya, Bang. Juga minim pendidikan, maksudnya minim pendidikan itu kalau agama Islam yang nggak terlalu sampai hafal Quran, enggak. Kan tujuannya juga surga kan. Nah, ini saya mau ngetik nih, Bang. Karena surga itu di Islam juga disebut-sebut terus, kalau ini tidak masuk surga masuk neraka, kalau ini masuk surga kalau ini masuk neraka kan gitu. Intinya kan orang memilihnya itu memilih surga kan. Ya saya yakin kebanyakan orang pasti memilih surga kan. Oke, saya nggak anu lah semua, dan kayaknya Bang ya, kayaknya semua agama itu punya surga masing-masing lah dengan versinya agama masing-masing. Islamnya begini, kalau agama lain Nasrani, Katolik, apa Hindu, Buddha
seperti ini, itu kan sesuai agama masing. Saya cuma Emang di Islam Bang ada surga? Kalau di anunya saya juga sering ini kayak lihat di ceramah itu juga banyak. Enggak, di dalam ayat surga. Al-Quran apakah ada surga? Dicatatkan surga apa ada di dalam Al-Quran? Kalau saya bilang ada tapi saya nggak bisa menunjukkan, nanti saya malah ini. Jadi saya nggak. Tapi yang kalau ada di sana kan umpama- jannah, jangan jannah, taman, bukan surga. Jadi Islam nggak ada surga. Oh, ya enggak, gini kan ajarannya kan kalau seumpama apa namanya kayak dai kiai ataupun anu kan bilangnya surga. Oke lah, yes, seperti keyakinan teman-teman yang lain percaya dengan agamanya kan, ya saya juga percaya. Cuma yang ini saya mau pelajari, ini saya ketik kan, semua orang kayaknya berbondong-bondong milih surga. Nah di sini Bang, saya mau tahu setahu abang tanpa membanding-bandingkan surganya loh ya. Jadi saya biar nanti yang membandingkan saya sendiri. Cuma saya butuh referensi karena saya nggak terlalu paham masalah surga di umat Kristiani. Di umat Kristen saya pengen ngerti Bang. Katakan kalau sama ada referensinya di Alkitab, kalau ada referensinya di Alkitab itu kitabnya surat apa, nomor berapa, nanti saya kumpulkan semua masalah surga, nanti biar saya bandingkan ke surganya orang Muslim, nanti juga orang Hindu, Buddha dan sebagainya, lainnya saya juga mau tanyakan, jadi surga mana yang Jadi begini Bang, kira-kira ya, kamu kan mempertanyakan Gitu, surga Bang. Kristen Jadi, ya. mohon maaf Iya, kalau baik, sama- baik, dengar, kalau baik. ada sama surganya saya akan ketik Bang, saya ketik Bang. Baik, saya akan kasih. Tapi begini Bang, sebelum saya kasih ayatnya begini ya, itu ada di dalam Matius, nanti saya kasih. Begini loh Bang, Siap. segala sesuatu yang namanya pesta seks itu haram di dunia, betul ya? Nah, Pesta seks Ti- haram. iya, Betul. tiba-tiba pesta seks yang haram di dunia itu tiba-tiba menjadi dihalalkan di dalam surga Anda, yaitu bidadari 72. Oke? Bang, mohon maaf Bang, bentar saya sambil ngerokok boleh Bang? Oh boleh Bang, boleh. Jangan apa Bang ya? Makasih. Jangan narkebe ya, jangan narkebe ya. Bahaya itu Oh. narkebe. Oke. Ya, Nanti enggak, Abang aman. ditangkap nanti. Baik. Jadi Siap. coba Abang ini kita bahas satu persatu ya. Ini masalah surganya Muslim. Yang namanya pesta seks gini, Bang. itu. Mohon maaf Bang. Hmm. Kalau masalah surganya Muslim saya ada catatan sendiri. Iya. Yang saya baik. ingin tahu itu surganya Abang. Iya, saya akan tunjuk Bang. Saya ingin Jadi, coba, ya, 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 saya ingin siap. coba ini buka sedikit. Apakah nanti Abang jujur apa enggak, ya toh? Nah, jadi Oh, ya, saya kan bro. hanya ingin mempertanyakan dulu surganya Islam nih. Islam kan 72. Nah, sedangkan yang namanya di dunia saja pesta seks itu diharamkan. Oke? Lalu Ya. kok bisa yang haram di dunia ini tiba-tiba menjadi halal di tempat yang maha suci, yaitu surga? Bukankah surga itu tempat maha suci? Kok bisanya di sana tempat bermain-main seks? Bidadari 72 setiap didorong perawan lagi, kapan jebolnya itu barang, kan begitu kira-kira. Nah, sedangkan kalau di dalam kekristenan Pak, tentang surga catat Matius 22. Sahabat, maaf Iya. Bang. Mohon teman-teman nggak menulis kata-kata SE apa itulah ya, takutnya nanti di ban atau apa. Saya nggak mau ini di ban, takutnya maksudnya di bawah itu ada yang nulis apa itu SE apa itu X Z apa SE. Itu apa itu Bang Takutnya- tandanya? Ya enggak, takutnya nanti roomnya ini di ban, atau saya takut gara-gara saya tanya ini sana ini penjelasannya ada tulisannya atau perkataan itu, saya takutnya ini di ban, saya takutnya. Tapi kalau nggak di ban ya monggo silahkan ngetik, nggak apa-apa. Oh jangan heran Bang, itu memang udah biasa itu dilakukan saudara Anda. Oh gitu. Oh iya, apa. Iya, monggo dilanjutkan, mohon maaf. Cuma mau ngasih saran Oke. aja, takutnya ke ban atau apa. Oke, Abang catat Matius 22 ayat 29. Saya mulai dari ayat 29. Oke. Sudah dicatat? Biar saya bacakan. Bentar, Matius Matius 22 ayat 29. 22 ayat 29. Oke. Iya. Udah, nggak usah dijelasin ini, Bang. Ayat Ya, apa namanya, ayat-ayatnya aja, halaman
biar nanti saya baca sendiri, referensinya saya kumpulkan semua, nanti biar saya membandingkan. Jadi apa nggak usah Iya. menilai surganya umat ini, Iya, umat ini, umat tapi ini, nggak Bang, usah. iya, Biar tapi saya- ini adalah ayat saya harus bacakan supaya orang juga tahu. Ya, surga Kristen ini begini Oh, ya. gambarannya. Monggo. Matius 22 Monggo, ayat siap. 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga." Jadi nggak ada kawin mengawin di sana, Bang. Nggak ada trot, nggak ada itu. Ya. Karena di sana adalah ruang maha suci, maha kudus. Ya. Jadi celakalah orang ketika yang namanya ruang maha suci, ruang maha kudus itu bicara tentang seks. Nauzubillahi bin zalik. Itu pasti dari iblis. Ya, itu pasti dari iblis. Bagaimana mungkin di dalam ruang maha suci, ya, dalam ruang maha kudus itu kita teratur, yes no, aduh, luar biasa itu. Seolah-olah Tuhan kita itu apa? Pendoyan film bokep apa? Yang benar aja tuh. Jadi nggak mungkin itu, Pak. Iya kan? Mohon maaf, saya tadi yang udah bilang nggak usah menilai inilah Pak. Saya cuma mau referensinya surganya orang Kristen, nggak perlu. Iya, saya kan nggak sebut surga Bapak tadi. Saya kan nggak nyebut surga Islam, Pak. Saya nggak nyebut. Iya. Tapi kalau Bapak merasa, ya memang kebenaran menyakitkan. Kalau Bapak merasa sih, Iya, kan nggak begitu. apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Jadi gini, saya ini, saya kan ada apa namanya juga mau mengetik referensinya apa namanya Iya, Pak, iya. surganya umat Islam. Terus saya juga mau mengetik referensinya surganya umat Nasrani, Katolik, apa Hindu, Buddha dan sebagainya. Mau saya ini karena apa? Ya yang saya tahu itu kan ya semua ngomongin surga, semua ngomongin apa namanya neraka, semua ngomongin ini surga. Makanya sekarang saya mau ngumpulin referensi masalah surga orang keyakinannya Bapak gitu loh. Tadi berapa? Matius 22 29 udah Iya. dibacakan kan tadi. Jadi Markus, ada lagi Pak? Markus 12, Markus 12 ayat Ayat 25. apa namanya? Ayat Markus 5. 12 ayat 25. Markus 12 25. Ayat 25. Betul. Lanjut, ada lagi Pak? Ya. Itu aja Pak, banyak-banyak nanti Bapak jadi muntah, jadi nggak ingat isinya. Tuh, enggak, ini kan buat referensi. Jadi Ya, referensi itu saya Pak bilang, banyak-banyak. saya- Kalau nggak Hmm. kamu pahamin sama aja Pak. Gitu? ya nanti dipahami berkala lah. Tapi kan ya namanya orang butuh referensi kan, ya enggak apa-apa kalau Bapak ngasihnya segitu, ya saya terima kasih gitu loh. Nanti saya cari referensi di tempat lain atau gimana, atau di umat-umat penganut lain. Jadi kan saya mau kan tadi saya bilang semua yang dibahas itu surga, sedangkan sepengetahuan saya semua keyakinan itu punya surga dengan versinya masing-masing kan. Ya apapun itu kita nggak boleh bantah karena itu kepercayaan masing-masing gitu kan. Saya juga nggak bisa bantah surganya Bapak gimana, saya nggak bisa bantah surganya orang Yahudi, Hindu, Buddha dan sebagainya, saya nggak bisa bantah karena itu udah kepercayaan mereka gitu loh. Jadi yang saya tanyakan, saya minta referensinya surganya di apa namanya di keyakinan Bapak itu kayak apa. Itu kan jelas harusnya itu kan ditulis di Alkitabnya Bapak gitu loh. Jadi referensinya tadi saya dapat 3 nih Pak ya. Saya ulangi, Matius 22 ayat 29, Markus 12 ayat 5 sama Markus 12 25. Nanti Ya. saya Mau saya apa baca memang lagi. apa lagi? Oke, Wahyu 7 sekalian ke Wahyu lah. Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17, Ya. ayat 12. Oh, Wahyu 7 ayat 12 ya. Iya. Wahyu 7 ayat Bentar. 17. Ya, 17 ayat 12 sama 17 Pak nggih. Bukan, Wahyu 7 ayat 17. Nanti Bapak baca aja mau dari situ nanti. Oh ya. Bisa Oh, berarti yang nanti Wahyu 7 ayat bicara 12 tentang- enggak ya? Enggak. Bisa nanti Bapak Oh, baca iya, siap. tentang kesucian dalam surga itu gimana gitu loh. Oh, Jadi iya. enggak ada, Makanya- pokoknya enggak ada itu Pak ya. Jangan harap cerat. Aduh, enggak ada itu. Oh ya. Nanti Ya, jadi jawab nanti. enggak ini Pak. Enggak apa-apa Pak. Saya tidak ini apa? Tidak mengelak karena ya memang tertulis begitu gitu loh. Jadi kan sekarang saya mau tahu itu surganya katakan penganut lain itu bagaimana gitu kan.
Ya karena tidak dipungkiri tadi saya bilang yang dibilang itu surga pasti mau surga, harus mau surga, dan ini itu kan surga terus. Makanya saya yang mau ini tahu itu surganya itu bagaimana di setiap keyakinan yang ada di Indonesia ini, gitu aja Pak, tanpa ini agama lain, dalam artian tanpa membahas surga lain. Biarlah saya sendiri yang ngumpulin referensinya, biar saya sendiri yang membedakannya. Nanti saya tidak berhenti di situ, saya akan lanjut cari referensi, cari pendapat orang yang benar-benar tahulah masalah ini. Jadi tafsirnya itu bukan dari saya sendiri, gitu loh Pak. Ya. Itu tujuan saya. Ya karena saya jujur aja Muslim, kalau hafal Quran ya enggak, hafal hadis ya enggak, pernah bolong sholat ya pernah berbuat dosa pernah Pak. Ya saya jujur-jujuran aja. Kalau mau menuduh, kalau menilai saya Islam KTP lah, ya monggo, nggak masalah. Tapi ya biarlah Tuhan saya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai, gitu aja. Kalau sama Bapak, di Bapak kan Tuhannya siapa? Yesus Pak, ya biar Yesus saja bagaimana, gitu aja. Kalau saya enggak terlalu menilai umat ini, karena semuanya ya tujuannya surga kan. Ya makanya pertanyaan saya ya langsung aja, surganya aja yang tak bahas, kayak apa sih surganya ini. Nah, itu Pak. Ya mohon maaf kalau pertanyaan saya tidak bernilai Pak. Ya karena Ya, jadi kalau surga Kristen itu memang Pak, dia jauh lah seperti yang kita dengar ya dari bisik-bisik tetangga ya, ada inilah itulah ya. Tapi kalau di Kristen itu Pak, memang tidak ada di dalam surga Kristen itu yang namanya yang saya sebutkan tadi ya, karena di sana tidak ada kesedihan, tidak ada perselisihan. Pokoknya sana lah semua suci seperti malaikat, gitu loh. Karena memang logikanya adalah yang namanya tempat suci, ya maka kita harus menjadi suci supaya kita bisa menyatu dengan kesucian itu, bisa bersama-sama dengan kesucian itu. Nah, jadi kalau ada yang namanya surga bisik-bisik tetangga lah, surga tempat suci, lalu katanya yes no ya kan, macam pesta. Aduh, nggak enak, aku malu aku mengatakannya kan begitu, nggak masuk akal lah. Saya boleh kasih pendapat dikit Pak masalah surga? Boleh. Setahu saya ya. Nah, Tapi pendapatan ya, Bapak juga Bapak kasih nggak apa-apa pendapatan Bapak. Nanti saya kasih sama fakir miskin. Aman Pak. Tapi kalau sama saya ada yang kurang tepat ya mohon maafkan, diluruskan, gitu aja. Setahu saya tuh gini Pak, kalau di Muslim kan surga itu sebagai tujuan akhir lah, katakan tujuannya kan surga tadi yang saya bilang kan. Iya. Surga itu tujuan akhir. Kalau tujuan akhir masih ada batasan Pak, itu namanya bukan tujuan akhir menurut saya loh ya. Itu bukan tujuan akhir. Tapi jangan tanya data Pak. Kalau tanya data ayatnya apa, saya nggak tahu. Saya ulang lagi, saya bukan ahli dalam bidang itu. Cuma bukti ini iman buta lah bilang lah Pak. Lanjut Pak, lanjut. Iya. Ya surga itu kan tujuannya. Kalau udah dapat dari tujuannya, saya rasa di situ udah nggak perlu, setahu saya ya, udah nggak perlu sholat lagi Pak, nggak perlu menikmati apa yang telah dilakukan di dunia, gitu lah. Jadi amal baiknya itu akan diganjar diganjar di akhirat nanti. Kalau pas masuk surga ya udah nikmati apa fasilitas surga, nikmati apa yang disediakan surga. Terus ya seperti itulah, mau katakanlah mau pesta narkoba lah, mau pesta seks lah, namanya tujuan akhir bebas Pak. Itu menurut saya ya, jangan dinilai ini kalau saya salah. Itu bukan Islam. menurut Bapak, memang itu menurut Islam. Memang banyak dalilnya itu. Ya, betul. Menurut Islam itu. Bahkan Ya, ada itu kan sampai 70 tahun kan berdiri terus dia kan 70 tahun itu kan ada. Banjir lah Pak, pokoknya banjir lah Pak. Entah banjir apa lama aku bilang itu. Ya. Iya nggak apa-apa kan, karena itu di keyakinan Muslim yang beda keyakinan kan ya selalu begitu Pak, namanya aja beda keyakinan. Iya. Nanti kalau orang Muslim pun menilai surganya, Kristen juga macam-macam, aneh-aneh. Yes, mau gimana lagi, namanya beda keyakinan, nggak bisa terus disamakan. Tapi ya Makanya tapi maksud saya begini loh Pak. Maksud saya begini. Nah, jangan juga udah tahu aneh-aneh, jangan bertahan di tempat yang aneh-aneh kan begitu. Supaya Anda tidak aneh-aneh gitu loh. Itu loh makanya. Oh ya, justru malah kalau seumpama di surga nanti waktunya saya melakukan hal yang aneh-aneh Pak, gitu loh. Karena di situ sudah nggak ada lagi hisab, nggak ada lagi kayak di dunia yang ini dilarang, itu dilarang, ini diharuskan, itu yang dilarang, nggak ada.
Itu kalau di Muslim. Berarti siap Itulah. tempur lah terus Jadi Pak ya, siap tempur lah ini ceritanya ya. Ya, menurut kalau seumpama saya di Muslim, kok seumpama saya di surganya orang Muslim nanti Pak, insya Allah, ya iya kalau emang harus ngecrot tiap hari ya ngecrot tiap hari, nggak masalah. Ditonton istri Ya, pula karena- itu ya kan Pak? Ditontonin Nah. istri ya kan Pak? Ditonton istri ya kan? Aduh, luar biasa memang Pak. Iya. Aku aja Pak, Nggak apa-apa. kalau imanku nggak kuat Pak, aduh pengen lompat Pak saya, tapi dalam hati aku, aduh itu dongeng gitu loh, karena aku kan gunakan akal sehat kan Pak. Tapi kalau saya nggak Ya. gunakan akal sehat saya Pak, saya pasti udah mau lompat ini Pak, ya kan namanya kelima, oh iya gitu kan. Tapi dalam benak saya, karena saya diberikan oleh Tuhan itu otak, memiliki kecerdasan untuk menggunakan otak ini, akal sehatnya timbul dalam hati, itu tidak mungkin. Karena namanya Oke. tempat suci lalu dicampur dengan hal-hal najis, itu namanya pendustaan namanya. Nggak mungkin lah Oke, gitu. kalau- Sama itu kalau Pak, pendapat- seperti orang berdagang Pak, seperti orang berdagang, iklannya tuh kan Pak ngeri-ngeri tuh, iklannya mantap-mantap, tapi tidak sesuai dengan yang didagangkan. Jadi waspada Iya, gitu loh Pak. betul. Iya, siap, Iya. siap. Saya terima. Tadi yang saya bilang, saya akan menilainya sendiri, surganya bagaimana. Ya, biar saya membandingkannya sendiri gitulah. Kalau mau tanya surganya orang Muslim, ya sedikit banyak, ya sedikit lah, nggak ada yang banyak. Sedikit saya ya pernah dengar ya kayak gitu. Justru kalau di surga udah nggak ada lagi yang jadi penghalang gitu loh Pak. Mau apa aja ada, mau anu aja ada. Kalau masalah istri, istri tetap istri Pak. Setahu saya ya. Kalau bidadari itu sebagai pelayannya. Jadi Oh, iya. kayak Jadi di saya surga sama istri saya ada Wah. pelayannya. Jadi pelayannya berarti itu di nggak surga. biayanya. Jadi di apa Pak? Di dunia dicoba dihilangkan perbudakan. Tiba-tiba di surga lahir lagi perbudakan ya kan Pak? Luar biasa memang surga itu ah. Luar biasa surga Oke. Bapak itu ya. Nggak apa-apa. Gini Pak, itu yang di bawah ada yang nyuruh ganti saya, nggak apa-apa. Yang jelas saya sudah dapat referensinya. Apa namanya? Referensi surganya tadi. Kalau neraka ya kayaknya hampir semuanya sama lah, Ya, pemiksaan. itu nanti Bapak sama. baca-baca lah Pak ya, Bapak baca-baca. Kalau mau ditambah nanti ada juga di Yesaya 65 ayat 23. Oh, ada, sebentar. Ada banyak Pak. Bentar. Ya makanya saya kan Yesaya 65 ayat 23. ya Ada. 23. Siap. Mazmur 96 ayat 6. Mazmur 96 96 ayat 6. Ayat? Iya, ayat 6. Oke. Iya enggak Pak. Terima kasih Pak udah ngasih referensi, karena jujur saya Iya, nggak tahu Pak, ya. kan, saya makanya tanya. Kalau saya tahu ya saya akan menginfokan kan gitu. Iya Pak. Tapi terima kasih, Paknya. iya Pak, Oh, sama-sama. iya, Pak. Dan juga terima kasih Bapak itu akan bermanfaat kalau Bapak nanti bersama-sama dengan kami di surga yang benar gitu loh Pak. Oh iya, semoga kita bertemu di surga Pak. Iya. Iya.